Sekarang evaluasi Anda mengenai daya beli masyarakat Pak saat ini. Ya, kalau kita lihat data-data yang ada ya sekarang ini, bahwa daya beli itu kita lihat juga belanja, ada indeks belanja yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, ya Pak Rohan ya, ada yang dikeluarkan Bank Mandiri, ada yang dikeluarkan BCA. Kemudian kita lihat juga bagaimana retail sales index-nya. Kemudian juga kita lihat PMI, Purchasing Manager Index. Agak mix, tapi yang jelas kita lihat bahwa terlihat slowdown, terlihat pelemahan di bulan yang pertama ini. Karena bulan kedua kan belum habis ini. Ya, Di bulan Januari pertama, berarti di ya, Januari ya, terlihat pelemahan itu di sana sini. Juga Signifikan ada atau kemungkinan, karena ini bisa juga ada kesalahan juga kita melihat, kita bandingkan dengan bulan Januari tahun lalu. Jadi Januari tahun lalu ada kenaikan yang sangat signifikan dari belanja politik, belanja pemilu ya. Ya karena pada saat pemilu ya semua membelanjakan, ada extraordinary di situ. Jadi itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi. Bahwa ini early warning indicators-nya menyatakan ada pelemahan. Jelas di situ. Yang kedua, jobs itu yang kita ciptakan masih lebih banyak di sektor informal. Itu data yang perlu dilihat di situ. Yang ketiga adalah penciptaan lapangan kerja kita itu masih lebih banyak di sektor-sektor yang relatif kurang produktif. Jadi bukan di sektor yang formal dan bukan di sektor yang produktif. Baru-baru ini ada penelitian yang dilakukan oleh teman-teman termasuk dari World Bank, bahwa kalau penciptaan lapangan kerja itu lebih banyak oleh perusahaan rumah tangga. Umumnya mereka ini tidak akan mampu memberikan gaji yang relatif oke. Ya. Jadi itu juga seiring dengan apa data yang kita lihat dari BPS, bahwa kelas menengah kita ini sekarang itu terjadi kontraksi. Jumlah kelas menengah kita dengan belanjanya itu antara 2 sampai 9,9 juta per bulan per orang, itu mengkerut, artinya kontraksi dia itu. Jadi menurut saya tentu ini menjadi PR buat pemerintahan yang akan datang. Karena menurut saya salah satu kunci utama untuk menggerakkan ekonomi adalah kelas menengah yang tebal. Ya. Kalau setiap negara itu punya kelas menengah yang tebal, maka tingkat ketergantungan dia terhadap eksternal pun menjadi kurang. Karena dia dengan kelas menengah yang besar, kalau jumlah kelas menengahnya besar, daya beli yang tadi disebutkan itu, dia akan naik. Dia membeli dalam jumlah yang besar, apakah itu rumah, apakah itu mobil, ya. Kemudian yang terjadi adalah daya belinya besar, perusahaan-perusahaan akan melakukan ekspansi, dan kemudian perusahaan ini pun akan meng-hiring orang. Dia akan juga meng-hiring orang dengan juga salary yang lumayan, gaji yang lumayan. Kemudian kalau itu yang terjadi, maka demand terhadap barang itu akan berputar. Ini yang kita sebutkan sebetulnya, ini yang sebetulnya kita harus cari. The engine of growth, mesin ekonomi yang akan memutar ekonomi itu secara otomatis terus-menerus adalah keberadaan dari kelas menengah. Jadi kelas menengah ini yang menciut, yang berdasarkan laporan BPS ini menurut saya menjadi warning call. Itu dia yang paling penting. Di dalam visi 2045, sekarang mohon maaf ini, datanya bahwa jumlah kelas menengah kita sekarang hanya 18%. Di dalam visi 2045 disebutkan bahwa nantinya yang kita inginkan adalah di 2045, kelas menengahnya ini akan berjumlah sekitar 70%. 70% di mana perkiraan saya penduduk Indonesia di tahun 2045 puncaknya adalah sekitar 315-320 juta. Jadi ibu-ibu dan bapak bisa bayangkan kalau 70%
dari kita itu punya income yang sangat memadai, maka engine of growth-nya itu akan berputar terus. Yang negara yang seperti itu sekarang ada Jepang, ada Korea. Jadi domestic demand-nya sudah sangat besar sekali. Baik, Pak. Jadi itu menurut saya menjadi kunci ke depan itu bagaimana kita menciptakan kelas menengah yang besar. Terakhir sebagai penutup Pak, sebelum saya ke Pak Wihadi, regulasi apa yang bisa dikerahkan pemerintah yang sangat memiliki keberpihakan yang tinggi untuk menjaga kelas menengah ini untuk struktur perekonomian kita, Pak Raden? Tidak ada satu resep, karena itu untuk menciptakan kelas menengah harus dimulai dari ya pendidikan harus bagus, ya skillnya harus ada. Itu yang pertama yang menjadi satu prasyarat. Yang kedua, kita harus melihat kita jangan terlampau bangga dengan jumlah UKM kita yang banyak atau mikro yang banyak. Yang jelas perusahaan mikro berdasarkan penelitian itu tidak akan mungkin memberikan pekerjaan yang layak, artinya yang gajinya itu layak di atas upah minimum. Tidak akan mungkin kalau dia mikro. Oleh karena itu, kita harus bangga kalau jumlah daripada perusahaan-perusahaan yang makin besar itu harus makin naik. Jadi intinya kita harus memupuk, mendorong supaya perusahaan-perusahaan ini bertumbuh menjadi kelas menengah, bahkan besar. Jangan dikecil terus. Yang ketiga adalah yang kita lihat, ini juga bisa menjadi arah kebijakan. Bahwa perusahaan-perusahaan yang JV, joint venture dengan asing, umumnya dia bisa memberikan gaji yang lumayan dibandingkan dengan perusahaan yang lokal saja. Jadi dari beberapa poin-poin tadi, artinya JV kita harus terbuka untuk bisa kerjasama dengan perusahaan luar negeri yang mungkin mereka itu juga akan memasok tenaga-tenaga ahli dan terjadi transfer of teknologi dan skill. Itulah yang saya pikir yang perlu dilakukan, kebijakan ke arah sanalah yang perlu dilakukan sehingga kita menciptakan lapangan kerja dengan kelas menengah yang besar tadi itu.